saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan masih bersambung dengan topik kemarin, yaitu tentang apa yang Anda lakukan ketika Anda marah. Kalau kita review di topik yang sebelumnya, bahwa kita harus sadar sesadar-sadarnya, kalau kita marah, maka kita dikategorikan sebagai orang yang bodoh. Artinya, ketika kita marah dan melakukan ataupun mengatakan sesuatu, bisa berakibat fatal ataupun kebodohan. Nah, pada hari ini kita pun akan melihat kembali apa yang dikatakan Alkitab tentang sebuah kemarahan. Saudara sekalian, marah itu adalah manusiawi. Marah itu Tuhan ciptakan. Artinya emosi ini ada di dalam diri kita dalam penciptaan Tuhan. Kita bukan patung, kita bukan robot yang kalau ada sesuatu kita diem kaku gitu ya, nggak berespon apapun. Tidak, Tuhan tidak menciptakan kita sedemikian rupa. Tetapi memang kita memiliki emosional, tetapi apakah kita dengan segampang itu ataupun kita gampang sekali untuk menjadi marah karena Tuhan yang menciptakan, lalu kita seolah-olah ya kita sah-sah saja nih untuk marah, lalu kita menjadikan marah itu menjadi sebuah karakter dalam kehidupan kita. Ingat saudara sekalian, bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, kita segambar dan serupa dengan Dia. Saya meyakini saudara, Tuhan tidak akan bilang begini, ya ini kadar orang marah ini begini gitu ya saudara. Artinya ditentukan begitu ya, tidak. Marah itu bagi saya adalah sebuah pilihan. Apakah Anda ingin marah atau tidak marah, itu pilihan. Apakah kita ingin memiliki karakter marah di dalam kehidupan kita yang menjadi menonjol begitu, itu adalah pilihan kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita akan melihat bagaimana selanjutnya Alkitab menyarankan kepada kita ketika kita menjadi marah. Saudara, apa yang kita lakukan ketika kita marah? Maka Pemazmur Pasal 4 ayat yang kelima, Mazmur 4 ayat yang kelima mengatakan begini: biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Dari Pemazmur ini kita bisa melihat bahwa emosi marah itu memang wajar. Artinya biarlah kamu marah. Ya memang kadang-kadang kita marah itu langsung terjadi begitu ya, kita langsung emosional, kita langsung marah. Pemazmur mengatakan oke, kalau itu sudah pop up, sudah muncul, lalu kemudian apa yang kita lakukan? Pemazmur mengatakan tetapi janganlah berbuat dosa. Artinya apa? Jangan sampai amarahmu itu menguasai dirimu, bahkan menguasai perkataan dan juga menguasai tangan kaki kita sehingga menimbulkan dosa. Ketika amarah ini muncul, apa yang harus kita lakukan? Kata Pemazmur dikatakan demikian: berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Pemazmur ingin mengatakan bahwa kata di tempat tidurmu itu berarti kan kita pindah lokasi. Kalau kita sedang berantem, kita sedang marah, maka kita harus hold, kita harus tahan, lalu kita pergi tanda petik ke tempat yang lebih tenang. Jadi jangan kita tetap di lokasi itu begitu ya, sampai akhirnya kita marah kita tidak terkendali. Ibaratnya seperti orang sedang berantem lalu dipisahkan masing-masing, supaya ada waktu untuk merenung, supaya ada waktu untuk mengendalikan emosional kita. Nah saudara, ini penting sekali. Ketika kita sedang marah, maka kita berpindah tempat, atau kita menghindar, atau kita sementara kita pisah dulu untuk masing-masing mengendalikan emosionalnya. Kalaupun sampai masih meledak-ledak gitu ya, Pemazmur mengatakan berkata-katalah dalam hatimu. Jadi ungkapkanlah semuanya itu di dalam hatimu. Tidak perlu engkau ungkapkan semuanya di mulut begitu ya. Kita cerita kemana-mana, kita WA orang kemana-mana segala macam, enggak. Itu ibarat kata Pemazmur yang mengatakan ya simpan di dalam hatimu dan tetaplah diam. Saudara ingat, belajar diam itu susah. Belajar berbicara itu gampang. Belajar melakukan sesuatu mungkin itu gampang.
tetapi untuk diam kita perlu belajar. Karena dengan diam kita sungguh-sungguh menghentikan semua kegiatan kita, bahkan boleh kita bilang sampai kita bisa mengendalikan emosional kita. Jadi saudara, kalau kita merasakan satu emosional sangat tinggi, marah, mungkin sedih dan segala macam, maka belajarlah untuk diam. Diam yang seperti apa? Apakah diam itu emas, kata pepatah, atau diam bunuh diri begitu ya? Diam lari, kabur, pergi nggak tahu kemana? Enggak, bukan diam yang demikian. Tidak demikian. Kita akan lihat Mazmur 37 ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah kepada orang-orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Dalam konteks ini, pemazmur menasihat kita supaya kita tidak marah kepada orang yang melakukan kecurangan begitu ya, tetapi sukses. Sementara kita hidup jujur, tetapi kita tidak sukses. Kadang-kadang kita menjadi marah untuk hal itu. Nah, nasihat pemazmur adalah begini: berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jadi saudara, ketika Anda pindah lokasi, menghindar sementara, maka Anda diam di satu tempat, apa yang Anda lakukan? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Artinya hati kita, pikiran kita mencari Dia, supaya Dia mampu memberikan kita damai sejahtera, mengendalikan emosional kita. Saudara, ini susah, karena kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan, supaya kita mengenali diri kita lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Namun saudara, jika kita lakukan ini, maka kita akan mampu mengatasi kemarahan kita. Jadi saudara, janganlah ketika kita berdiam diri begitu saudara, menghindar di satu tempat, lalu kita mencari kesibukan, kesenangan, kegembiraan di situ. Tidak. Mazmur tidak mengatakan demikian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, artinya kita harus mengenali diri kita lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Artinya kita mengkoreksi, oh ternyata saya marah, akibat marah ini saya berbuat dosa. Tuhan tolong saya, kenapa saya lekas-lekas marah dan lain sebagainya. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan supaya kita mampu mengendalikan amarah kita. Oleh karena itu saudara, mari kita renungkan pada hari ini firman Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika kita sedang marah? Jangan sampai berbuat dosa, tetapi lekas-lekaslah, segeralah menantikan Tuhan, segeralah datang kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.